Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Apa yang dimaksud dengan saluran? Saluran itu saluran pemasaran itu adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pihak. Jadi ada beberapa pihak agar produk ini bisa tersampaikan ya kepada pihak pada pelanggan atau pengguna akhir. Nah, beberapa perantara dalam artian ini adalah saluran ini adalah pedagang. Pedagang. Jadi pedagang itu adalah pihak yang berhak menjual kembali barang dagangannya, contohnya seperti pedagang eceran, grosiran, ya. Kemudian yang kedua itu agen, pihak yang mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen, tetapi tidak memiliki hak atas barang. Contohnya broker, agen penjualan, dan ada namanya fasilitator juga, yakni pihak yang membantu dalam proses distribusi tetapi tidak memiliki hak atas barang dan tidak menegosiasikan pembelian atau penjualan. Contohnya misalnya perusahaan transportasi, bank, agen periklanan, ya itu contoh fasilitator. Ya, ini beberapa perantara. Oke. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana strateginya, ini namanya strategi dorong atau push strategi dan strategi tarik, pull strategi. Kalau kita lihat strategi dorong itu adalah menggunakan tenaga penjualan, uang, promosi dagang, sarana lainnya, di mana produsen itu mendorong perantara, membawa atau mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir atau produk konsumen ya. Jadi dari produsen itu menuju perantara dan perantara akhirnya menuju konsumen. Ya, itu namanya strategi dorong. Kemudian strategi tarik itu produsen menggunakan promosi dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara, sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Ya, jadi di sini dari konsumen ya, kemudian ke distribusi, kemudian ke produsen, jadi ditarik begitu ya, konsumen itu ditarik untuk bisa mengatakan jasa aspirasi dari jasa itu kepada produsen, dan pada akhirnya produsen itu juga akan memberikan feedback kepada konsumen. Oke. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan saluran ini, sekarang ini perusahaan itu mulai beroperasi gitu ya sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas perantaranya ya. Jadi di sini juga ada semacam evolusi bagaimana kita melihat peluang, sumber daya, kapabilitas dari perusahaan dan faktor-faktor lainnya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan saluran, ada di pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Ya, di pasar lebih besar itu perusahaan dapat menjual ke distributor. Kemudian di daerah pedesaan bekerja sama dengan pedagang barang umum misalnya, di daerah urban atau di pinggiran itu bekerja sama dengan pedagang di limit terbatas. Nah, kalau di lingkup negara itu bisa dengan berwaralaba gitu ya, atau memiliki gerai agen secara internasional seperti itu ya, di pasar internasional juga. Oke. Nah, kemudian terkait dengan saluran hibrida, itu saluran pemasaran yang di dalamnya menerapkan beberapa bentuk usaha berbeda untuk menangani atau menjalankan pemasaran. Ya, jadi perusahaan yang ini juga tujuannya adalah melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar di banyak wilayah pasar. Ya. Contoh misalnya hibrida itu karena menggunakan berbagai cara begitu ya. Misalnya dia menjual produk langsung ke konsumen melalui telepon. Ya, kemudian internet dan bukan melalui pengecer, pelanggan itu dapat merancang sendiri rancangan visi yang diinginkan. Nah, ini dari idealnya saluran hibrida seperti itu. Nah, bagaimana dari Hello Packer ya? Ini ternyata Hello Packer itu menggunakan tenaga penjual untuk menjual kepada pelanggan besar ya. Melaksanakan pemasaran lewat telepon pada pelanggan ukuran menengah. Jadi masing-masing ya mengirimkan surat langsung kepada pelanggan kecil. Nah, kemudian menggunakan pengecer untuk pelanggan yang lebih kecil dan internet untuk menjual barang-barang yang sifatnya khusus. Nah, ini jadi ada beberapa teknik yang digunakan oleh Hello Packer untuk bisa menjual produknya tersebut, gitu ya, dan seperti tersegmen seperti ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang terkait dengan kebutuhan pelanggan, konsumen itu dapat memilih saluran yang mereka sukai, gitu kan? Kenapa? Ada pertimbangan harga, pilihan,
ya, kenyamanan, ya, itu hak mereka gitu ya sebagai konsumen. Nah, sehingga kita perlu memahami kebutuhannya. Nah, kalau dilihat dari pembagiannya itu ada 4 kategori. Ada namanya pembeli atau pembelanja itu berdasarkan kebiasaan. Jadi membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Ada juga yang mencari kesepakatan bernilai tinggi. Banyak melakukan penyelidikan saluran sebelum membeli dengan harga serendah mungkin. Nah, ini membeli dengan harga serendah mungkin. Oke. Nah, ada juga pembeli yang kategorinya pembelanja yang mencintai keragaman. Jadi dia pelanggan tersebut mengumpulkan informasi dulu di banyak saluran gitu ya, memanfaatkan layanannya, kemudian membeli di saluran favorit mereka gitu ya. Dan karena ini nggak memperhatikan masalah harga. Nah, kemudian ada juga pembelanja dengan keterlibatan tinggi. Jadi informasi dikumpulkan semua saluran gitu ya, melakukan pembelian yang murah gitu kan. Ini yang murah gitu ya, dan memanfaatkan gitu kan, pelanggan dari tadi ya, dari yang sentuhannya tinggi begitu ya, memanfaatkan pelayanan di sentuhan tinggi seperti itu. Oke. Nah, kemudian fungsi saluran di sini bagaimana caranya menggerakkan barang dari produsen ke konsumen ya. Nah, alirannya seperti ini, fungsi fisik ya. Fungsi fisik itu hak milik promosi membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan ke pelanggan. Ya, ini yang aliran aktivitas ke depan. Kemudian fungsi pemesanan dan pembayaran membentuk aliran aktivitas ke belakang dari pelanggan ke perusahaan. Ya. Kemudian aliran informasi ini promosi gitu ya. Promosi dengan dua arah gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan saluran. Ada 5 aliran saluran ya. Pertama itu aliran fisik, kita lihat di sini pemasok, pengangkut gudang, produsen, pengangkut gudang, penyalur, pengangkut dan pelanggan. Kemudian yang kedua aliran hak milik. Ya, ada pemasok, produsen, penyalur, pelanggan ya. Inilah jalurnya ya. Ya, kita bisa kita lihat di gambar ini. Kemudian yang ketiga aliran pembayaran ya. Ini kita lihat nih dari pelanggan di sebelah kanan, kemudian ke bank, penyalur, ke bank, produsen, bank, dan akhirnya ke pemasok. Kemudian ada namanya aliran informasi. Nah, ini dari pemasok sampai dengan pelanggan itu ada hubungan timbal balik ya dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah aliran promosi. Dari pemasok sampai dengan pelanggan itu juga ada timbal balik di mana bukan timbal balik dalam artian sini, pemasok itu langsung ke agensi iklan, kemudian pelanggan itu langsung mendapatkan dari penyalur ya. Jadi kita bisa dari gambar di sini, ini bentuk-bentuk aliran ya, bentuk-bentuk aliran dari saluran pemasaran. Kemudian ada juga saluran pemasaran konsumen dan industri. Nah, ini ada namanya saluran pemasaran konsumen, ada nama tingkat 0, jadi hanya melibatkan produsen dengan konsumen. Tingkat 1 produsen, ada pengecer dengan konsumen. Tingkat 2 produsen, ada pedagang grosir, pengecer, konsumen. Dan tingkat 3 ada produsen, pedagang grosir, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Ya, itu untuk saluran pemasaran konsumen. Sementara untuk saluran pemasaran industri, tingkat 0-nya itu produsen dengan pelanggan industri, kemudian tingkat 1-nya produsen dengan distribusi industri, kemudian dengan pelanggan industri, tingkat 2-nya produsen, perwakilan produsen, pelanggan industri, dan tingkat 3-nya produsen, cabang penjualan produsen dengan pelanggan industri. Ya. Nah, kemudian kalau saluran sektor jasa, ini seperti apa? Saluran pemasaran itu tidak terbatas pada distribusi barang fisik gitu. Perusahaan juga perusahaan jasa, dan dia juga menghadapi masalah bagaimana jasa itu agar dapat tersedia, gitu ya, dan dapat diakses. Apalagi sekarang eranya teknologi informasi, gitu ya. Sebagai contoh misalnya di sini pelanggan, gitu ya, pelanggan pengguna itu bisa mengakses lewat website, ya, dari sektor-sektor jasa yang pekerjaannya memang ya memberikan pelayanan gitu ya untuk jasa seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada nama praktek e-commerce. Praktek e-commerce itu maksudnya e-bisnis ya. E-bisnis atau e-commerce itu jadi menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik di sini dalam artian berbasis teknologi informasi gitu ya. Gadget, smartphone, media sosial, dan seterusnya ya. Nah, itu namanya e-bisnis. Sementara e-commerce itu sifatnya lebih komersil ya. Jadi jual beli online gitu ya. Mereka berdagang di sini untuk modal komersil. Nah, kemudian
E-commerce itu pada akhirnya menimbulkan namanya e-purchasing dan e-marketing. E-purchasing itu membeli barang secara online kepada pemasok. Sementara e-marketing bagaimana cara kita mempromosikan atau menjual produk itu lewat internet gitu ya. Nah, jadi ini perbedaannya, yang satu pemasok, yang satu bagaimana cara kita memasarkan gitu ya, mempromosikan produk tersebut. Nah, kalau dilihat dari prakteknya itu pure click sama break and click. Pure click itu perusahaan yang memang tidak ada toko fisiknya begitu ya. Dia hanya hanya menggunakan situs web ya, tanpa ada toko fisik gitu. Nah, kemudian ada namanya break and click. Prinsipnya kalau break and click itu ada break itu bata gitu ya. Jadi sebenarnya ada toko fisiknya. Ya, atau perusahaan lama yang menambahkan situs online sebagai informasi atau sebagai media melakukan e-commerce. Seperti itu. Ya, saya pikir dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.